pernahkah kamu merasa punya firasat kuat, seperti ada suara halus yang membimbingmu sebelum sesuatu terjadi? Jika iya, mungkin itu bukan kebetulan. Karena bagi mereka yang lahir di weton Wage, ada satu rahasia leluhur yang tidak dimiliki weton lain, yaitu pancar alus yang sangat peka, mampu menangkap tanda-tanda gaib, bahkan sebelum mata melihat dan telinga mendengar. Dalam video ini, Om Kus akan membuka tabir tentang kekuatan batin tersembunyi yang selama ini mungkin kamu rasakan, tapi belum kamu fahami sepenuhnya. Sebelum lanjut, tulis di komentar, "Aku siap mengaktifkan pancar alisku," sebagai bentuk kesiapanmu menerima pengetahuan leluhur. Dan pastikan kamu tonton video ini sampai selesai, karena setiap bagian menyimpan petunjuk penting yang bisa mengubah energi hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelum kita mulai, mohon tonton dan dengarkan sampai selesai, agar tidak terjadi salah paham. Langsung saja mari kita simak selengkapnya. Dalam ajaran leluhur Jawa, setiap manusia membawa pusat energi batin yang disebut pancar halus. Inti halus yang tidak terlihat, namun menghidupkan seluruh gerak jiwa, pikiran, dan nasib seseorang. Pancar ini bukan sekedar roh pendamping, melainkan cahaya halus yang menunjukkan arah hidup. Bagi mereka yang lahir di bawah naungan weton Wage, pancar alus memiliki karakter unik, tenang, tajam, dan penuh doa penjaga. Energinya bekerja diam-diam, seperti angin malam yang lembut, namun mampu menggerakkan banyak hal tanpa suara. Weton Wage dikenal memiliki getaran spiritual yang lebih dalam dibandingkan weton lainnya orang. Wage seringkali terlahir dengan sensitivitas batin yang kuat. Mereka mudah menangkap perubahan energi, merasakan ketidakwajaran dalam sebuah tempat, atau mendapat firasat sebelum suatu kejadian muncul. Jangan lupa, sebelum lanjut yuk, subscribe, share, like, komen dulu. Yang sudah subscribe semoga diberikan kesehatan, berkelimpahan rezeki, panjang umur, dan sukses selalu. Amin. Channel Om Kus memang di hati. Siap, monggo dilanjut coy. Oke bro, namun kepekaan ini bukan hadiah semata. Ia adalah pedang bermata dua, bisa menjadi sumber keberuntungan besar, atau justru membawa beban batin bila tidak dipahami dengan benar. Pancar halus pada weton Wage bekerja seperti penjaga dalam kegelapan. Ia tidak mencolok, tidak memaksakan tanda, namun bekerja melalui suara hati, rasa tiba-tiba, dan intuisi sunyi yang muncul tanpa dijelaskan. Orang lain mungkin mengabaikan tanda-tanda kecil, tapi Wage bisa merasakannya dengan jelas. Mereka adalah anak rasa, versi yang lebih dalam, yang bukan hanya merasa, tapi juga memaknai setiap getaran halus dalam peristiwa sehari-hari. Dalam primbon kuno disebutkan, wong wagen duweni panser jaga di belakang hidup. Artinya orang wagen memiliki panser penjaga di belakang perjalanan hidupnya. Penjagaan ini sering terasa lewat peringatan batin, rasa was-was yang muncul tanpa sebab, atau dorongan tiba-tiba untuk menghindari sesuatu. Banyak orang Wage yang selamat dari musibah karena mengikuti rasa kecil yang muncul di hati mereka. Namun bila diabaikan, energi pancar ini justru melemah dan membuat mereka mudah terseret dalam keputusan buruk. Sifat paling menonjol dari panser alus weton Wage adalah kekuatan menahan. Orang Wage sering terlihat tegar, pendiam, dan tidak mudah menunjukkan isi hatinya. Mereka seperti membawa benteng dalam diri. Tapi di balik itu, batin mereka sangat aktif. Mereka mampu memikirkan banyak hal sekaligus, menganalisis secara mendalam, dan menyimpulkan sesuatu dari detail-detail kecil. Kemampuan inilah yang menjadi akar kekuatan pancar mereka. Namun karena daya batinnya terlalu aktif, orang Wage juga paling rentan mengalami kelelahan jiwa tanpa sebab. Lancer yang terlalu banyak menyerap energi sekitar, membuat mereka mudah merasa berat, kosong, atau tidak bersemangat. Mereka bisa terlihat kuat di luar, namun batinnya bergolak hebat. Bila kondisi ini terjadi secara terus-menerus, pancar alus Wage akan kehilangan kejernihannya, dan mulai mempengaruhi rezeki, hubungan, dan ketenangan hidup. Pancar alus weton Wage juga sangat berkaitan dengan kejujuran batin. Mereka tidak bisa berpura-pura,
Sekali hati mereka tidak selaras dengan tindakan, pancarnya menjadi goyah. Itulah sebabnya banyak orang wage yang rezekinya terhambat, ketika melakukan hal yang tidak disukai hatinya. Pancar mereka menolak energi yang tidak sesuai, menyebabkan hidup terasa tersendat meski usaha sudah keras. Namun, bila pancar alus wage dalam keadaan bersih dan kuat, energi mereka memancar tanpa perlu usaha. Mereka menjadi pribadi yang menenangkan, dihormati dan sering mendapat keberuntungan tak terduga. Kekuatan mereka bukan dari kata-kata, tapi dari keteduhan aura yang sulit dijelaskan. Orang wage dengan pancar yang selaras, dapat menjadi penasehat alami, penyembuh rasa, bahkan pembawa rezeki bagi orang-orang terdekatnya. Pancar halus pada weton wage dikenal sebagai pancar penjaga yang bekerja dalam sunyi. Ia halus tenang dan sangat peka terhadap perubahan energi. Namun justru karena kehalusannya, pancar wage mudah terganggu oleh beban batin, tekanan pikiran, dan energi negatif di lingkungan. Ketika pancar alus ini melemah, tanda-tandanya muncul perlahan, samar tetapi sangat terasa oleh mereka yang peka. Sayangnya banyak orang wage sering mengabaikan tanda-tanda tersebut karena terbiasa memendam segalanya sendirian. Tanda pertama, pancar alus wage melemah adalah rasa gelisah tanpa sebab. Batin mereka seperti bergetar, pikiran sulit tenang, dan tubuh terasa tidak nyaman. Gelisah ini bukan sekedar cemas biasa, melainkan peringatan dari pancar, bahwa ada ketidakseserasian antara hati, pikiran dan langkah hidup yang sedang ditempuh. Orang wage biasanya memiliki intuisi kuat. Tetapi ketika pancar melemah, intuisi itu seperti bising dan sulit dibaca. Tanda kedua adalah energi tubuh terasa berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat. Orang wage yang dulunya aktif tiba-tiba mudah lelah, sering mengantuk, atau merasa malas melakukan hal-hal yang biasa ia nikmati. Ini karena pancar, mereka menyerap energi negatif di sekitar tanpa disadari, sehingga tubuh fisik ikut terdampak. Banyak orang wage yang mengalami fase ini, ketika terlalu sering berada di lingkungan toksik atau berinteraksi dengan orang yang penuh keluhan dan amarah. Tanda ketiga adalah keseringan mendapatkan firasat buruk, namun firasat itu justru tidak jelas. Biasanya orang wage bisa membaca firasat dengan tepat, tapi ketika pancar melemah, firasat tersebut menjadi kabur, menimbulkan ketakutan, kekhawatiran berlebih, atau rasa ada sesuatu yang salah, tanpa tahu apa penyebabnya. Batin mereka menjadi tidak stabil, seperti kompas yang kehilangan arah. Tanda keempat muncul dalam bentuk kesialan kecil yang terjadi berulang-ulang. Barang sering jatuh atau hilang, rencana sederhana selalu tertunda, pekerjaan mudah jadi ribet, atau muncul masalah yang seharusnya sepele. Ini adalah ciri khas dari panser wage yang kehilangan daya perlindungannya. Ketika panser kuat, orang wage sering terhindar dari hal buruk. Tapi saat lemah, pelindung halus itu menghilang. Tanda kelima dan yang paling berat adalah tarikan energi dari masa lalu. Orang wage sering memiliki kenangan atau luka batin, yang mereka simpan rapat-rapat. Ketika pancarnya menurun, luka itu muncul kembali tanpa sebab. Tiba-tiba teringat seseorang. Muncul rasa sedih lama, kecewa lama, bahkan mimpi yang membawa mereka ke masa lalu. Ini bukan nostalgia biasa. Ini pertanda bahwa pancar sedang membersihkan diri, namun tertahan oleh emosi yang belum terselesaikan. Tanda keenam adalah menurunnya ketajaman intuisi. Weton wage dikenal paling peka terhadap firasat dan tanda-tanda alam. Tapi ketika panser melemah, mereka justru sering salah membaca situasi, salah mengambil keputusan, atau merasa ragu terhadap insting sendiri. Seolah-olah suara hati mereka menjadi samar, seperti terhalang kabut tebal. Selain itu, pancar yang tidak seimbang membuat aura wage menjadi kusam dan berat, sehingga orang-orang di sekitarnya bisa merasakan perubahan tersebut. Mereka mungkin tampak lebih pendiam, mudah tersinggung, atau tidak nyaman berada di keramaian. Hubungan sosial pun ikut terdampak, karena energi wage yang biasanya menenangkan, berubah menjadi penuh beban. Dalam primbon disebutkan, wong wage yen pancere, petang lakune tansaka ganggu. Artinya ketika panser, orang wage menjadi gelap, langkah hidupnya selalu terganggu, meski ia berusaha sekuat tenaga. Namun semua tanda ini bukan akhir.
Justru ini adalah panggilan dari batin, bahwa sudah waktunya kembali menyucikan diri, merapikan rasa, dan memperkuat pancar yang melemah. Ada cara-cara halus yang diajarkan leluhur, untuk mengembalikan kejernihan pancar halus, weton wage. Semua itu akan dibahas pada bagian selanjutnya. Dalam tingkat pemahaman yang lebih dalam, para leluhur menjelaskan bahwa pancar alus pada weton wage bukan sekedar pusat energi batin, melainkan cermin sejadi dari kondisi jiwa. Ia adalah ruang sunyi dalam diri, yang hanya dapat didengar oleh orang-orang berhati peka, dan wage adalah salah satu yang paling mampu merasakannya. Banyak orang tidak menyadari bahwa wage memiliki kualitas kepekaan tinggi terhadap tanda-tanda alam, perubahan energi di sekitar, hingga firasat tentang bahaya yang belum terjadi. Semua itu bersumber dari pancar halusnya yang secara alami lebih aktif dibanding weton lain. Namun kelebihan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, wage dapat membaca situasi jauh sebelum orang lain menyadarinya. Di sisi lain, wage sangat mudah menyerap energi negatif, terutama dari tempat yang kotor secara batin, orang-orang penuh iri, atau suasana yang penuh konflik. Bila terlalu lama berada di lingkungan seperti itu, pancar alus wage bisa menjadi berat, membuat pemiliknya merasa cepat lelah, mudah kecewa, atau tiba-tiba kehilangan semangat tanpa sebab. Leluhur mengajarkan bahwa pancar alus wage akan bersinar terang ketika pemiliknya hidup dalam keseimbangan. Wage bukan tipe yang suka keramaian berlebihan. Ia memerlukan ruang tenang untuk menyelaraskan diri. Banyak pemilik weton wage tidak sadar bahwa saat mereka duduk sendirian, memejamkan mata, dan menarik nafas panjang, itu sudah termasuk bentuk penyelarasan batin. Ketika pancar alus wage selaras, kemampuan intuisi, kecerdikan, dan kecermatan mereka meningkat drastis. Wage bisa menjadi pribadi yang melihat jalan keluar, bahkan dari masalah paling buntu. Rahasia terbesar pancar alus weton wage adalah kemampuannya menerima bisikan energi leluhur. Tidak semua weton punya sensitivitas setinggi ini. Wage seringkali mendapatkan tanda melalui mimpi, suara hati, atau perasaan harus melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Jika diikuti, biasanya membuahkan hasil yang baik. Jika diabaikan, wage sering menyesal belakangan karena merasa seperti mengabaikan peringatan lancar. Alus wage juga sangat dipengaruhi oleh kebersihan hati. Semakin jujur, lembut, dan ikhlas seseorang yang lahir di weton ini, semakin kuat pula cahaya batinnya. Wage adalah weton yang diberi anugerah ketenangan yang menyembuhkan. Energi pancar halusnya dapat menenangkan orang lain hanya dengan keberadaannya saja. Tidak heran banyak orang merasa nyaman bercerita, mencurahkan isi hati, atau sekedar berada di dekat wage. Energi halusnya memberi rasa aman. Dalam urusan rezeki, pancar halus wage bekerja dengan pola unik. Rezeki wage tidak datang melalui paksaan, melainkan melalui keluasan dan kemampuan membaca peluang. Wage jarang cocok bila bekerja dengan tekanan ekstrem atau suasana penuh intrik. Rezekinya justru mengalir lancar saat ia menjalani sesuatu dengan tenang, konsisten, dan setia pada intuisi sendiri. Untuk menjaga pancar halusnya tetap kuat, wage perlu rutin melakukan penyelarasan sederhana. Mandi air hangat menjelang malam untuk meredakan energi berlebih. Duduk tenang di tempat sepi selama beberapa menit, atau sekedar mendengarkan suara alam. Bahkan doa pendek yang diucapkan dengan hati bersih sudah cukup untuk membersihkan kabut batin yang menempel. Pada akhirnya, pancar alus weton wage adalah anugerah halus yang memberikan kejernihan, perlindungan, dan kemampuan memahami hal yang tidak terlihat. Jika dijaga dengan baik, wage bisa menjadi pribadi yang damai namun tajam, lembut namun kuat, sunyi namun penuh cahaya. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Channel Om Kus memang di hati.